Lagi acara sepak bola nomor 2, Speak Bola biar clear, karena yang pertama tetap acaranya Coach Justin. Speak Bola bersama saya Tio Tomo, ada rekan saya Dr. Tirta, dan yang pasti El Metronom, di mana gelandang mengangkut air, dan juga pelatih dari Bengjen Mambalau, Mukti Antu. Dan di sebelah saya sudah pastikan sudah tahu ya, gak usah diperkenalkan, tapi dia adalah the myth, the legend. Satu-satunya orang yang memiliki udah kayak sebenarnya ya, kalau dia mau menjadikan ini sebagai ormas itu bisa lagi. Bisa. Oh, partai sendiri. Kita fanatik ya, Bang ya. Fanatik. Kita sambut dan kita beri tepuk tangan dulu kepada yang mulia Coach Justinus Laksana. Tapi sebelum kita ngobrol sama Coach Justin, saya juga mau bilang bahwa episode pertama dari Speak Bola melewati episodenya Iqbal Ramadan. Gimana nih? Lo seneng nggak? Kita ngeliatin Iqbal Ramadan. Yang kita nggak perlu paras tampan atau muda. Benar. Kita dewasa tapi kita bisa nomor di atas Iqbal. Ya. Nggak bisa bilang nomor 1 karena ada ini. Coach Justin. Bisa dibilang beliau ini kalau saya menjuluki Haryono Dunia Pandit. Haryono Dunia Pandit. Gimana ya, Bang? Haryono gimana? Kayak gitu loh. Haryono kan tuh gelandang dari depan belakang ya kan? Keras tapi bagus dan tetap berisi. Nah, yang gak kalah pentingnya juga sebelum Coach Justin membuka suaranya, karena suara Coach Justin itu adalah emas ya. Saya mau mempersilahkan kepada Dr. Tirta untuk mengeluarkan sepatah dua patah kata untuk meminta dirinya tidak di-unblock lagi oleh Coach Justin. Silakan. Coach, aduh. Ketawa. Galak ya, Ya, ini ya. Ayolah. Kukira keras, ternyata kertas. Kalau bisa sih yang di Instagram saya diizinin nge-tag lah. Mohon maaf kalau yang dulu-dulu sempat annoying dan nyenggol-nyenggol Arsenal sama yang Ancelotti, miskin taktik. Kenakalan masa tua lah. Ya, itu karena jengkel fans Arsenalnya agak berisik. Tapi kalau bisa di-unblock, yang di Twitter juga di-mute ya. Jadi kenapa saya tahu Coach? Jadi kan kalau di Twitter tuh kalau kita ngecek Coach atau Mukti M aja tuh kalau kita keluar. Saya kan sering mention Coach. Iya. Ngetiknya tuh harus Justin Lengkap baru keluar. Itu ciri khas kalau kita di-mute. Terus klarifikasi, saya nggak ada keterkaitan sama Extra Time Indonesia, Coach. Oke. Di unblock ya. Kalau bisa tuh di medsos, di tag ini tadi saya ngupdate foto, nggak bisa nge-tag, Coach. Nah, Coach Justin nggak bisa nge-tag ya. Saya persilakan Coach untuk mengeluarkan statementnya kepada Dr. Tirta, Coach. Orang kita itu merasa kalau gue blok atau gue mute, kita itu benci. Tapi sama sekali tidak. Karena banyak yang gue nggak kenal. Gue blok juga. Karena kalau udah annoying untuk gue itu gue blok. Setuju. Mungkin timingnya lagi nggak tepat, lagi gue lagi bete, lu ngomongin beredar di timeline gue, apaan sih ini, lang gue blok. Pange berapa kali gue blok coba? Nggak usah panggil box-boxnya di blok. Box gue blok, jadi untuk gue I don't care. Bukan artinya gue benci atau apa, sama sekali nggak ada itu. Mungkin waktu itu situasinya Coach Justin lagi makan batagor tapi timunnya pahit. Contoh. Atau lagi makan ini, lagi merayakan sesuatu, makan harusnya dikira daging, ternyata lengkuas. Jadi nanti abis ini gue buka santai. Alhamdulillah. Tapi jadi nggak annoying, Coach. Bener ya? Soalnya anak saya fans Arsenal. Gara-gara konten YouTube short-nya masuk. Tapi Coach ya, ini mungkin lo ada satu alasan untuk lo nggak ngebuka blokan lo, karena kita nonton dulu ya. Nih Dr. Tirta ternyata bilang Belanda ini nggak akan juara. Coba, ini salah satu momen yang bisa ngebuat Coach Justin nggak ngebuka blokannya kepada Dr. Tirta. Silakan, coba. Karena bentar lagi It's coming home. It's coming home. Iya. It's coming. Yang jelas Belanda tidak akan membawa pulang Piala Eropa. Iya, saya nggak yakin Belanda tuh juara. Kenapa? Alasan utamanya apa? Kenapa Belanda, lu nggak yakin Belanda bisa juara Piala Pesta Sepak Bola Eropa 2024 ini? Karena kalau kita melihat kedalaman timnya itu kayak kurang gereng bro dibandingkan. Banyak yang cedera emang?
Ya jelas. Sampai strikernya itu kalau misal Tom Haye belum di Indonesia mau dipanggil lagi. Coach, itu mungkin salah satu alasan lu nggak buka blog ya, Coach. Gue tahu sih, Boykot boleh. Gue tahu nih. Ini sebenarnya sesuatu yang pelik banget, Coach ya. Ini sesuatu yang seharusnya gue ngomong ke dia bilang hati-hati berbicara, bener. Kita sudah wanti-wanti, bahkan kita udah janganlah dok, udah mohon saya sebelum udah sampai nangis. Iya, gue udah bilang sama coach, dia tiba-tiba kayak gitu, coach. Gimana, coach? Gue nggak masalah sama sekali kalau orang bilang Belanda nggak juara, karena memang kualitasnya itu mediocre. Dan itu gue berapa kali bilang, timnas Belanda ini mediocre kualitasnya. Cuman ini sepak bola bukan matematika. Jadi mungkin Dr. Tirta belajar bola dari komputer ya. Oke, benar. Pandit komputer kayak matematika gitu ya. Kalau nggak Leicester nggak bakalan juara juga. Nah, itu sebuah bukti bahwa sepak bola itu semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Kalau dapat form yang lagi bagus-bagusnya, you can beat any team, termasuk Belanda. Ketika sebuah tim sudah mendapatkan Dewi Huges, pasti menang. Dewi Fortuna. Kenapa Dewi Fortuna? Tapi bahwa statement dari Dr. Tirta seperti ya biasa itu banyak ya. Udah banyak aja. Udah banyak aja. Ya. Gak marah kan coach? Gini, sama kayak orang yang favorit itu kan sekarang Perancis, Inggris, Jerman, Portugal. Ya, Jerman sebelumnya kan jelek juga, ya kan? Nah, justru yang naik ini Jerman, Spanyol sama Belanda yang mainnya cukup bagus. Nah, kita lihat 3 tim favorit. Inggris 2 kali main kayak gitu. Perancis menang juga own goal, main juga kayak gitu. Portugal juga butuh blunder dan own goal sampai bisa. Artinya ini cuma di atas kertas mereka favorit. Jadi kalau dibilang juara ya, gue sih bukan paranormal ya. Sebentar nih, gue pengen... Jangan 3 lawan 1 lah. Ya gini, gue juga fans Inggris, tapi ngeliat 2 pertandingan kemarin kayak... Pulang aja lah. Elah, tapi ya nih kita bakal lebih bahas, sabar bahas lebih detail lagi. Karena mendingan kita langsung aja ya, kita bedah sampai clear. Oke. Karena Coach Jason udah bilang ya bahwa calon juara Inggris, Jerman, Prancis yang meyakinkan baru Jerman doang karena udah pasti lolos ya 2 kali kemenangan. Prancis kemarin juga menang 1-0 karena gol bunuh diri coach lawan Austria di mana Lafragnik sebelumnya membawa Austria itu dia unbeaten sebenarnya Austria kalau kita tahu kan. Terus Portugal dan terakhir ada Belanda dan juga Prancis yang akan main nanti dini hari Sabtu nanti. Nah, jadi kenapa sih? Kan kalau dokter Tirta bilang Belanda nggak juara, tapi lu tadi langsung mengiyakan dengan skuad yang tidak mumpuni dibandingkan tim lain. Tapi lu masih yakin nggak Belanda bisa sampai final? Ya, bisa lah, kenapa enggak? Justru tim yang tidak ada beban dari media dan lain-lain, mereka kan lebih lepas mainnya. Tim kayak Inggris, kayak Perancis itu pressure-nya kan gede. Bahkan Jerman karena tuan rumah. Oke. Jadi sampai kapan lu bisa main bagus? Kalau Belanda nothing tulus asumsi kalah, enggak di perempat final seperti yang lu bilang. It's okay karena kualitas timnya mediocre. Tapi kalau ugly win bisa sampai lo bisa aja juara. Kan namanya juga turnamen dong. Fans Inggris. Gue fans Inggris gue tahu, tapi gue sekarang udah mawas diri karena Inggris mainnya bagus karena nggak bakal juara karena pelatihnya ada Southgate di sana. Gitu, gimana sih? Lu bayangin? Kalau dia kan fans Rumania. Udahlah ganti aja lah nih nama podcastnya ganti aja. Koci Talk. Kok jadi diem sih dia? Iya. Ini ngomongin auranya beda bro. Auranya beda. Gue pikir nih bener jujur nih. Gue pikir Kocikor yang di TikTok, di Google aja ya, atau di TikTok Kocikor gitu. Itu galaknya konten. Beda kan? Kalau kan udah berubah kan. Kalau aku kan galaknya ya konten kan. Aslinya enggak. Kalau ini aslinya tuh auranya serem banget, Cuk. Di belakang layar aku diceramahin tadi. Lu mau tau nggak tadi Tirta diselamain apa di belakang layar? Baik banget, coy. Katanya Tirta kalau bikin konten tuh fokus, udah kesehatan aja. Gak usah ngomongin bola. Boleh kok. Kalau minggu depan kita Koci ada di kanan saya nih, gimana nih? Udahlah ya. Ulang saya nih. lebih tegas. Ya tapi ini Coach, kita nggak sah kalau kita nggak ngebahas tim calon juara Eropa kalau bukan sama Southgate ya. Yaitu tim nasional Inggris. Lo ngelihatnya gimana sih ini Inggris bersama Southgate kombinasi lini tengah terus? Gue sih happy aja lihat. Ya kan lu bukan fans Inggris. Jadi ada ban bulian. Seneng banget. Ini tim yang menyedihkan ya. Gue lihat 11 individu yang sangat tidak termotivasi, yang tidak mau berkorban untuk teman-temannya,
dengan zero game plan, zero visi, di mana skill individunya juga nggak keluar. Benar. Nah itulah dua match loh, bukan sekali. Kalau satu match mungkin kebetulan nggak bagus, masih mungkin pertama. ini. Match kedua nggak jauh beda sama match pertama 11-12. Iya, kita tuh sudah melihat Jadi based on what Inggris is coming home. Iya kan coming home, bisa pulang habis ini. Yang it's going home. Positif thinking. Is coming soon. Gua kalau udah 2 pertandingan udah kayak gitu, gua It's gini going nih. home, It's bukan going coming home. home. Nih, masalahnya kan Tirta bilang sama lu kenapa sih nggak percaya Inggris lah. Gini ya, musim lalu kita udah lihat penampilan terbusuk Manchester United gimana sebusuk-busuknya tapi tidak sebusuk Inggris melawan Denmark semalam ya. Tapi dapat FA kan. Betul, berarti ini dapat apa? Kalpataru kan. Itu udah bagus tuh dapat Kalpataru. Ya ini piala seenggaknya. Dr. Tirta ini kan merepresentasikan banyak netizen. Betul. Oke. Terutama fans MU. Yang penting trofi. Di Liverpool ya padahal. Ya Liverpool. Enggak kan dia baru bilang yang penting Piala. tapi dapat piala. Selama setahun, lu tiap minggu tuh dibully abis-abisan. Capek lagi. Lu masuk gua, terus di terakhir lu dikasih piala. Gua mending kayak Arsenal. Benar. Tiap minggu enjoy, happy, lihat good game. Ibu. Walaupun nggak dapet piala ciki, tapi kita enjoy the game. Bener nggak Vincent? Iya, benar. Betul. Ada bos saya di sana ya. Kita di sini pressure lagi, kita nggak boleh Belanda nih nggak boleh ya. Arsenal nggak boleh. Arsenal. Ada nih, bener. Kenapa nggak hostnya pindah saya kocil? Mainin. Kau Jogja loh. Tadi janjian di belakang kau cover loh. Nah, tapi kan kalau kita ngelihat kan di pertandingan pertama Jude Bellingham bermain luar biasa ya. Kelihatan ketika lawan Menggendong ya. Lumayan bagus. Serbia kelihatan Ya. nyetak gol, all around player di mana-mana. Tapi nanti di pertandingan kedua Jude Bellingham itu tidak kelihatan Mas Mukti. Ya. Sepertinya Jude Bellingham kayak aku terus itu, seperti ngerasa aku terus di Madrid, aku lagi di Inggris, aku lagi gitu kayak. Kenapa tim ini terlalu keakuan gitu menurut saya? Karena nggak ada support dari teman-temannya yang lain gitu. Jude Bellingham ini juga ya cuma seorang putra daerah Inggris juga gitu yang butuh dibantu. Kalau saya melihatnya seperti itu kok, kayak menggendong sekali gitu. Perlu juga dimasukkan pemain seperti Grealish gitu. Tolong one shot lagi. Gue suka lihat lu one shot kayak gini. Oke. Karena screen-nya full semua. Kalau ini kan harus berdua. Kalau ini kan berdua. Kalau lu sendiri full. Makanya ini, ada saya kalau sedikit ditonton di samping. tab juga cuma dada doang. Keren. Masuk. Gimana? Tapi Kalau menurut saya itu terlalu kejutan. Nah, Terlalu kejutan gitu. lihat Neymar ngomong kejutannya. Terlalu kejutan gitu. Terus baca kirinya bisa dibaca. Nah, Tapi ngomong-ngomong tentang Bellingham ya, kemarin kan dia ngegolin dengan heading yang sangat keras. Tapi kenapa ketika habis ngeheading itu kepalanya tetap terlihat keren dan seger seperti itu? ya mungkin jangan-jangan Bellingham keramasnya pakai clear perlawatan komplit ya. Kayak gua nih. Nah, iya. Rambut terbaik ya kan. Kayak yang bisa sikat habis ketombe, basah dan kering dengan 10 kali super vitamin yaitu Niacinamide yang bisa menutrisi kulit, kepala agar ketombe nggak balik lagi, bikin anti gatal dan lawan minyak selama berapa jam? 48 jam. Makanya gacor di game 1. Gacor. Oh, pantesan kemarin Bellingham itu ketika main nggak garu-garu kepala gitu dan rambutnya tetap kelihatan keren dan stylish gitu. Wih, seger ya. Seger. Tapi pokoknya intinya buat Vivien Nedes yang pengen punya rambut kuat, keren dan bebas drama ketombe sporty saat berolahraga, tinggal apa? Clearin aja. Ngomongin sepak bola apa lagi? Nah, bisa di-cut sebelumnya tuh, ya kan? Kan kemarin ini coach si Mukti itu bilang bahwa Rumania bakal menggelegar. Ternyata 3-0. Beneran. Lawan Ukraina. Lo ada pandangan spiritual soal Rumania game nggak, itu Coach? Rumania. Lo mungkin bisa dijelaskan Mas Mukti. Kalau kenapa? saya sih jujur kemarin dengan tegas dan pede ngomong Rumania karena jujur sebelum berangkat ke Vindes ini sempat mimpi. Mimpi. Saya lagi tiba-tiba saya berada di Bukares gitu. Di Bukares, ibu kota Rumania. Dan saya bertemu dengan Jos Haji dan juga Adrian Mutu. Jos Haji dan Adrian Mutu berkata, Mukti tolong sampaikan ke khalayak banyak ya, bahwasanya Rumania akan berbicara di Kuro tahun ini gitu. Entah kenapa saya tiba-tiba mimpi seperti itu. Itu Hamin 1 sebelum syuting. Ya, hamil satu sebelum syuting. Dan kemarin saya hampir benar lagi menebak Yang tuh Kenan Yildiz hampir ngegolin. Turki ya? Turki. Dianulir tapi. Karena malamnya saya tiba-tiba mimpi
makan kebab Baba Raffi gitu. Ada firasat apa gitu. Tapi akhirnya Turki juga bermain bagus. Bermain bagus dan menang 3-1. Nah, seperti itu yang mungkin Dokter Tirta harus pelajari. Sepak bola itu bukan hanya tentang taktik, tapi chemistry, primbon segala macam. Enggak, gue nggak setuju sama lu. Nah, Pada saat 2-1 10 menit Turki digempur sama Georgia. Ya, Kena tiang. ya. Oke, kurang beruntung dong. Baru mereka dapat counter baru 3-1. Tapi secara Lu kalau lawan tim kayak Georgia, babak pertama nggak bisa lu libas 3-0. Jadi apa hebatnya Turki? Dok, tapi Georgia lo lawan lu. ini Lu tahu Georgia di mana di map? tahu. Dekatnya Armenia kan? Iya bener Bang, dekat Iya, Armenia. iya. Bener. Sama dekat Turki juga kan? Iya, nggak jauh. Nah, menurut statistik si Turki Ya sepak bola ini bukan statistik. Oke, menurut saya. menurut saya. Turki itu di pertandingan sebelum-sebelumnya selalu menang kalau masukin pemain pengganti. Kualifikasi. Iya. Iya. Dan mungkin kelihatan masih meraba banget kemarin di pertandingan awal itu. Jadi nggak bagus dong kalau masih meraba. Tapi hasil akhirnya bagus. Hasil akhir. Iya. Nah ini kan sepak bola itu 90 menit. Iya. Bukan hanya kalau hanya hasil akhir Anda nonton live score aja, nggak usah nonton bolanya. Kalau Anda nonton bola 90 menit baru lu bisa nilai. Kalau lu lawan Georgia nggak bisa lu injek-injek, jadi apa bagusnya? Oke, berarti secara di atas kertas Georgia jauh di bawah Turki. Jauh lah. Coach, ya. Walaupun ada si keparat. Georgia itu kapan sih ikut Piala Eropa? Karena jumlah peserta yang diperbanyak aja. Iya. Mereka belum pernah ikut sama sekali sebelumnya. sebelumnya Setahu gue belum. Sebelumnya belum deh. Belum. Belum. Debutan. Debutan ya. Bagus ya. Oke. Nah, gimana kalau Rumania mau nanya apa ke coach Rumania? Modiar. Rumania kemarin saya melihat tuh secara Golnya sih keren-keren. gua akui. iya. Jauh semua. Tapi Secara- sepak bola kan bukan hanya gol doang. Iya, secara kodam permainan itu si Rumania kayak ada soul. Statistik udah dibantah. Ada soul seperti Indonesia kemarin di Piala Asia. Kayak all out gitu. Karena mereka sebenarnya secara permainan juga nggak terlalu menang banget dengan si Ukraina kan, Coach. Nah, itu seperti apa? Karena ada Dia apa? True. Iya kan? Seperti itu kan? Karena nggak ada beban juga. Iya, benar. Apakah dengan negara-negara kecil kalau di Euro kali ini bisa bermain lebih atraktif dan lebih menawan, Coach? Maksudnya apakah ada faktor yang membedakan mereka? Karena selain lu bilang tanpa beban lah ya. Sebenarnya gue jujur ya, ini Euro yang untuk gue mengecewakan secara kualitas. Kenapa? Oke. Gini, kita nonton bola lebih dari 10 tahun lah. Iya. Oke. Setuju. Oke. Kita lihat Prancis zamannya Zidane dan lain-lain, atau 10 tahun lah Thierry Henry dan teman-temannya. Iya. Jauh dengan Prancis sekarang. Ini lebih ke Mbappe dan kawan-kawan. Ya, betul. Oke, kita lihat Inggris. Oh, ya. Generasinya Lampard, Scholes, Gerrard. Lampard. Nggak juara juga tetap sih. Ya, tapi Emang. ini jauh. Belgia, Golden Generation banding Belgia kayak kemarin 11 patung plus plus Kevin De Bruyne lah. Kasarnya begitu, ya kan? Satu Kevin Ya. De Bruyne. Belanda juga zamannya Arjen Robben. Oh beda. Dan- Beda. Jauh Itu dari- Golden ya. Generation. Jadi semua tim itu menurun. Sehingga tim-tim yang kecil yang sebenarnya biasa-biasa saja lebih bisa memberi perlawanan. Oh, jadi emang Jadi bukan tim kecilnya lebih bagus, tim besarnya menurun kualitasnya. Bukan kodam berarti. Bukan Memang kodam. jago juga lo berarti. Soul permainan. Soul permainan. Soul of the game. soul of the game. Kodam berikutnya apa lagi nih? Kodam berikutnya apa lagi? Kodam berikutnya sepertinya akan jatuh di tim Denmark. Oke, nah ini kan kemarin si Enggak, Denmark ngopo? Ya, dia akan seperti julukannya yang terkenal, Dinamit, tetap tim Dinamit. Nggak setuju juga. Aduh, masih setuju lagi. Tapi ada satu yang Kalau setuju, lihat, enggak. Mukti, kalau lihat kemarin Denmark main di belakang, dia passing ke pemainnya kontrol, ngopi dulu, passing lagi. Ngopi dulu, passing lagi. Separah itu temponya, dan sama pemain Inggris dicuekin. ya emang makanya Didiemin, nggak diganggu, nggak dipres, nothing. saya udah Bosan banget, lambat banget ya? iya Lambat banget. gimana? Itu nonton menit, kan gue live reaction kemarin. Menit 60 udah kayak 2 hari itu gue ngomong. Selambat itu. Ngerti nggak? Jadi gue bilang ini kualitas apa permainan kayak ini? Kualitas Inggris emang di bawah Southgate tidak bisa dimaksimalkan ya. Betul. Kemarin tuh gue nonton di ini ya, di salah satu hotel di Palu. Soalnya kan gue bisa di Palu ya. Ya. Sebelah gue pas gue nonton tiba-tiba ada gerombolan warga lah datang. Teriak-teriak nih. Wah, kalau Inggris ya
nyetak 1 gol terus aman sampai babak pertama habis, gue kasih lu 10 juta. Dalam hati gue, kenapa ke gue ya? Ke temennya kan. Udah nih, pas 1 sama. Babak 1. Puyeng dong, kok tiba-tiba kalah dong. Nggak ada suara. Gue tanya, terus dia kalau, habis 200 juta gue. Mantep, 200 juta Rahang, enteng banget ngomongnya ya. 200 juta judi bola. Tapi ngomong soal yang judi bola tuh, gue mau tanya ke Mukti. Dengan pengalaman prediksi lu hampir semua tepat, ada yang aneh-aneh nggak kemarin konsultasi? Ada banyak. Tapi beneran ada yang konsul? Tanya dulu. DM gara-gara kejadian kemarin? Ada teman saya yang sama sekali tidak pernah judi, ngelihat peluang kok Mukti bisa nebak ini. Main. Setelah saya beri statement Rumania itu nggak gini-gini kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama bola. Nggak ada. Lu cuma nebak doang. Iya. Bisa bener, bisa enggak. Iya. Nah ini lagi yang di Indonesia ini yang gue sebagai influencer bola coba gue rubah mindsetnya. Adalah di Indonesia ini orang kalau tahu ya tahun 86 di final Europa Cup pemainnya ini yang cetak gol itu dianggap ngerti bola. Padahal itu hafalan doang. Ngerti sejarah doang, nggak ngerti bola. Sama kayak sekarang, coach tebak member gue ya. Kalau tanya skor, sekali lagi tanya gue kick lu. Oh ya? Dia bayar ya. Ini bukan channel paranormal. Di sini kita menikmati sepak bola. Siapapun yang main. Di sini kita belajar sepak bola, bukan menang kalah. Jadi untuk gue nebak-nebak skor itu ya bisa aja. Semua orang bisa nebak skor. Nggak ada hubungannya sama bola. Nggak ada. Gue sekarang gara-gara dari dulu teman sama Coach Yasin, ketika dia bilang kalau nurun nebak skor dia nggak pernah mau, gue selalu ditanya tebak skor berapa? Aduh, gue bukan cenayang yang pasti. Iya. Nggak tahu lah siapa yang menang. Jadi yang giveaway tebak skor itu cuma buat hiha aja, buat entertaining aja. Nggak ada hubungannya sama bola sama sekali. Lu nggak pernah ya buat acara tebak skor, berkuis ya di seluruh subscriber nggak pernah ya? Nggak perlu, karena kan di sebelah kita. Gue merasa terlalu agak apa ya, IQ gue terlalu diremehkan kalau gue hanya tebak skor. Nah, jadi mulai sekarang kita tidak akan melakukan giveaway tebak skor, tapi kita akan melakukan giveaway tebak warna sana dalam dari pemain sepak bola yang akan berlaga di Piala Puro kali ini. Kita ubah. Behind the scene tadi skripnya kan suruhnya ada giveaway skor, nggak jadi. Nggak jadi, makanya tebak sana dalam dari ini apa namanya, Jamal Musiala. Pertandingan kemarin apa? Kalau kalian tahu, Mukti akan memberikan jersey spesial El Metronom kepada kalian langsung ke rumah kalian. Tiba-tiba. Kok kalah tuh? Habis jersinya. Habis lah. Nggak ada, tapi ya misalnya kalau Jasin tadi bilang kan bahwa dia nggak mau tebak skor. Tapi ini emang Coach Jasin ini menurut gua adalah apa ya, pionir pembuat konten sepak bola di Indonesia, influencer sepak bola terbaik, cuy. Tadi Mas Ofer sempat bilang, se-Asia Tenggara, cuy. Dan yang berbayar sih. Yang berbayar. Kalau buat konten doang kayaknya udah banyak ya. Tapi kalau yang bisa convert itu ke berbayar, itu sulit, coy. Total member berapa tadi, Coach? Sulit itu. Banyak loh. Bayangin dia, liatin orang nonton bola terus marah-marah. Dibayar lagi. Nah, tapi daripada kita drama terus, nanti kita ngebahas clear top 5 dari Coach Jasin apa aja. Nih dia. Nah, kalau biasanya kan pasti Coach Jasin ditanya kan, apa top moment lo sepak bola apa? Kita enggak, Coach. Kita beda dari yang lain. Kita mulai dari urutan kelima. Clear top 5. Coach Jasin ketika melatih tim nasional futsal Indonesia. Mana fotonya? Nah, ya ini fotonya nih. Ini kan. Gue pertama kali kenal lu, ngeliat lu di layar kaca ini, Coach. Ini. Karena waktu itu kan yang siarin itu Star Sport nggak salah deh. Lupa. Pokoknya TV berbayar, Star Sport berbayar. Ada yang nomor 12 tuh. Ya 12. Terus Terus habis itu ini ada coach yang ngejelasin, lu mesti ini. Itu mesti ingat nggak Coach momen 2008 tuh, Coach? Lupa. Enggak. Yang bikin gue inget momen 2008 ini di bulan Agustus, AFF ini di Bangkok. Sebelumnya kita main Piala Asia di Bangkok di bulan Mei. Di situ gue kalah 12-0 atau 12-1. Thailand. Dibantai sama Thailand. Gue bilang oke, sekali nggak akan terjadi lagi. Di AFF gue kalahkan mereka. Di group stage 3-1 itu sampai penonton itu kalau kita lawan Thailand full penonton. Iya, karena emang handle-nya beda. Itu benar keluar lapangan ditepukin tangan sama penonton Thailand. Sampai itu selisih 3 bulan dari dibantai loh. Ya. Jadi gue menunjukkan kalau soal futsal banyak cerita lah. Jadi kalau gue pengen menang, I can win.
tapi caranya bukan cara gue. Nah, gue mau main dengan cara gue dan itu nggak selalu menang. Gue masih inget sekali ini intermezzo aja ya. Gue satu grup Malaysia, Thailand, Indonesia. Thailand pasti lolos. Ini di event lain, oke? Manajer gue H-1 datang. Coach, ini gimana? Karena Malaysia cukup kuat lah. Kita harus menang. Besoknya match pertama lawan Malaysia. Gue bilang, lu malam-malam ketok pintu gue hanya ngomong kita harus menang. Lu pikir gue nggak tahu kalau kita harus menang? ini kayak pertanyaan. 2000 lah. Pertanyaan sekarang lagi nyiram kebun, bang ngapain? Retoris. Terus kita, bisa menang nggak? Lu bilang, karena udah malam gini, gue capek diskusi kan. Gini deh, lu mau kita menang dengan tidak cara gue, ugly win, atau mau kita mungkin belum tentu menang, tapi dengan cara gue. Dia mikir, dia bilang, yang penting menang deh, karena toh nggak masuk di TV Indonesia. Jadi cara mainnya I don't care, yang penting menang. Oh, bang mikirin rating. Gitu ya. Gue bilang, oke, kalau lu minta kita menang, gue kasih lu besok kemenangan. Dulu lah Malaysia menangnya seri atau kalah 1 gol, menang 2 gol. Ini babak pertama 5-0. Akhirnya kita menang 7-2, kita lolos. Kan gue janji kasih kemenangan, gue kasih lu kemenangan. Tapi mainnya tidak dengan cara gue. Bukan main dan itu gue nggak mau. Gue nggak mau main menghalalkan segalanya demi kemenangan. No. Oh, ada perasaan yang kurang ya ini. Iya. No, karena untuk gue menang gitu bukan segalanya. Itu alasan kenapa selalu menekankan bahwa hasil akhir itu bukan segalanya tapi proses. Ketika bertanding. Masuk. Masuk. Baru tahu alasannya. Iya. Seperti urutan keempat, mungkin kalau kita tahu wah kemenangan, tapi Coach Justin ternyata prosesnya panjang. Selain menjadi pelatih, dia juga sempat merilis sebuah karya buku tentang taktik dan strategi futsal modern. Silakan. Nah, ini buku kedua loh. Buku kedua? Ini buku kedua. Yang pertama apa, Coach? Yang pertama lebih introduction perkenalan futsal. Karena waktu tahun 2000-an itu kan gue ingat ketika gue SMP itu futsal baru naik-naiknya tuh. Pelan-pelan 2000-an naik-naiknya ya itu semua. buku pertama, itu 2004-2005. Dosen baru buku kedua. Pantes marah-marahnya kayak Pak dosen. Panjang, emang. Lu mesti tuh ada tuh di YouTube tuh. Yang Justin jelasan, lu kalau mau ini mesti rotasi gini-gini. Wah. Tapi Coach Justin masih ingat siapa orang yang berbaju kuning di buku itu nggak? Apakah dia pemain futsal juga? Masih inget anak gua. Pemain futsal juga? Iya. Lo salah lo. Enggak kan nanya. Iya. Itu anak. Tapi waktu itu emang futsal bener kata Kan 2000-an tuh naik semua. Namanya siapa tuh? Apanya? Yang tadi yang baju kuning. Namanya siapa, Coach? Gue lupa namanya. Ya, yang penting murid Coach Justin. Buat mungkin anak buahnya Coach Justin yang jadi model covernya tadi itu silakan komen di kolom komentar Vivin Dede sini ya. Kita sangat senang kalau kalian ada. Nanti kita akan temukan dengan Coach Justin di acara tali kasih kita berdua ya. Kita akan temukan semuanya. Gitu. Nah, langsung ke clear top 5 urutan ketiga. Jadi beberapa waktu lalu ketika Indonesia main di Piala Asia Under 23 ya waktu itu, di mana kita mencoba untuk lolos ke Olimpiade, rame kan. Wah, Nathan Choaon lepas, tapi gimana? Akhirnya ada satu orang content creator, influencer sepak bola papan atas nomor 1, Coach Justin meminta. Gue kalau ngomongin Belanda gue salah, gue males ya. Coach ini ngomongnya SC Hering gimana? Heerenveen. Melepas lagi Nathan Choaon ke timnas Under 23. Nah, kita lihat nih. Ini dia momen clear top 5 ketiga dari Coach Justin. Mana? Sportclub Heerenveen. Met name de heer Fopperdaan en alle bestuursleden, maar ook hoofdtrainer de heer Kees van Wonderen en zijn assistenten. Voordat ik begin, laat ik me eerst voorstellen. Mijn naam is Justinus Laksana. Ik ben voetbalcommentator vanaf 2007. Itu tanpa skrip ya? Itu kan kayak ngomong gini ya? Iya, kayak ngomong aja. Gue waktu itu pernah, waktu 2021 yang kita habis photoshoot buat Euro. Coach kan ya, yang gue nebeng lu pulang, ternyata tetanggaan kan. Di sebelah jalan, dia dengerin lagu Belanda. Coach, lagu Belanda ada apaan? Gue didok tuh lagu Belanda. Maksud gue itu kayak dia ngomong sama orang aja. Kayak ngomong sama keluarganya itu, bener. Nggak ada skrip. Tapi memang sefasih itu ya, lo. Berapa tahun sih di Belanda? 20 tahun. Di Belanda. Bentar, 20 tahunnya itu bukan dari umur 25 ke 45, bukan. Tapi dari 12 ke 32. Artinya dalam masa perkembangan pertumbuhan lu udah dicekokin dengan sehari-hari value Belanda. Dia handphone aja bahasa Belanda.
Masih baca-baca tabloid Belanda. Every day. Masih. Ya, gue lebih fasih ngomong bahasa Belanda daripada bahasa Indonesia. Wah, berarti kalau ikut uji nyali ada Noni gitu bisa ngobrol. Nyambung. Lek lawak saya tuh. Iya. Mas, tapi saya mau nanya ini. Ya. Ini agak sepele karena dari tingkat pendidikan kelihatan S2 ya, Coach? S2. S2. Satu. Tinggi. Saya S1 on the way S2 terus berhenti. Oke, saya S1 UIN Usuludin nggak lulus. Jadi, tolong dimaklumi ya. Oke. Kemarin kan ada pemain naturalisasi yang baru namanya Verdong. Diaspora. Verdong. Verdong tuh setahu saya itu bahasa Belanda juga kan, Coach? Ya. Kayak di film-film Belanda dulu kayak Verdongan gitu. Enggak, itu beda. Oh, beda. Verdome. Oh, Sama beda Verdome dong. beda. Jadi tahu sekarang saya. Ngomongnya Verdong. Verdong ya. Ya. Oke. Jadi kalau gue dulu, kalau misalkan gue lagi mau siaran, gue nanya sama coach nih, bacanya apa? Gue malas tadi komenan sama dia. Artinya apa, Coach? Verdong? Verdome nggak ada artinya. Oh, cuma kayak ungkapan aja. Marga. Ungkapan marah. Kayak kan nama. Oh, Marga berarti ya? Kayak nama marga. Nama Sutejo itu apa artinya? Nggak ada artinya kan? Ini nama biasa, nama pada umumnya, nama pada umum. Iya, Bukti. iya. Bukti itu apa Nah, artinya? bukti apa artinya? Mukti itu ada bahasa Jawa. Apa? Hidupnya enak lah. Bener kan ada. Asal. Iya, ada peribahasa Jawa, mukti atau mati, Bang. Mukti atau mati? Iya, Ali ada. Raja. Mukti Ali Raja artinya ya mungkin hidupnya enak. Ali itu biar prestasinya seperti Muhammad Ali, Raja itu biar dia menjadi penguasa yang adil dan beradab. Seperti itu. Oke, langsung aja kita lanjut ke urutan kedua, clear top 5. Ini dia nomor 2, di mana ketika Coach Yassin mengeluarkan kata-kata khas seperti kardus, gol jatuh dari langit sampai muka bengkoang. Kita coba lihat, nah kardus. Ini di mana semua orang akhirnya ketika ngomongin bola tuh keluarnya di mulut. Terus kalau misalkan golnya tiba-tiba gol jatuh dari langit. Jadi ini kalau kita bisa bilang SEO-nya Top of Mind dapat lu. Karena ingat ketika pertama kali mengeluarin lu siaran ngetek sama gue kan rame-rame. Nah ini lu kepikiran apa sih Coach pas gitu, apa lu keluar aja asal ngomong? Spontan aja. Spontan aja. Semua itu spontan. Nggak, bukan gitu, bukan uhuy. Ya sama kayak muka bengkoang. Orang bilang bengkoang dalamnya kan putih bagus. Ini bukan bentuk bengkoangnya, tapi gue suka kata-kata bengkoang. Diksinya. Iya, diksinya. Iya. Itu keluar semua spontan. Bahwa lama-lama semua yang gue omongin jadi viral ya nggak tahu juga. Ya, tapi emang tuh jadi enak ya ngomongin ya. Iya, kardus. Wah, kardus lu. Tapi yang paling kena gua kemarin. Lo kenapa tuh? Gara-gara yang kalah 3-1 gua keceng-cengin FA dulu. Maaf. Tapi udah baikan. Lo kenapa sih nggak mau duduk sebelah coach? Iya, sebelah masih ini ya, masih selek ya? Takut, Pak. Selek ya? Nggak, kamu masih harus- ada gua di tengah-tengah gitu ya? Enggak, kamu harus ketemu Koci langsung biar auranya kerasa. Benar. Itu beda. Aura yang di medsos ternyata beneran. Betul. Kalau ngomongin aura Coach Justin emang benar ketika Dosen killer. Betul. Ketika lu datang tuh auranya beda gitu. Set datang. Kayak auranya dosen killer. Kayak mandor. Lu bener takut tuh. Takut. Kalau kayak di Naruto kan punya ini sendiri kan. Kemarin teriak coach, kagak ada lu coach. Beneran gak ada lu langsung kayak begini nih. Enggak ya, jangan berlebihan. Bentak-bentak semua orang, Iya, asli. semua- iya, beneran. Bentak-bentak semua orang. Iya. Kamu Jogja lu. Ada ini tukang bakso. Bakso! Gitu. Oke, kita langsung urutan pertama, clear top 5. Ini adalah momen Coach Justin pertama kali membuat konten sepak bola, mulai dari box to box bersama saya dan juga Pangeran Siaan sampai Just Talk, terus ikut DPI sampai bikin channelnya sampai sebesar sekarang. Ini dia, nih Coach. Lu tahu nama Just Talk Hah? itu dia yang mikir. Oh ya, lu. Gue yang pertama kali beliin dia tripod. Serius? Jadi waktu gue bikin konten itu kan gue buka dari laptop. Nah, view-nya kan ke atas. Karena gue buka laptop, handphonenya gue taruh di bawah. Oh. Iya benar. Nah, dia yang suruh gue beli Coach beli tripod. beli tripod dan gue nggak tahu e-shop e-commerce, gue nggak tahu cara pakai. Saya. Gue bilang, Tio lu Saya. beliin, gue kasih lu duit. Saya yang beliin ke Coach Justin. Dan dia bilang dia yang kasih gue banyak masukan. Lu harus bikin episode 1 ini 2 biar ngejelasin. Oh iya benar juga. Itu 2000 berapa, Bang? 2018. Kamu yang beliin tripod, Bang? Gue yang beliin tripod. Untung waktu itu Bang Tio tidak membelikan Coach Justin Gorilla Pod karena mungkin agak kesusahan kan. Lagi Gorilla Pod tripod ya. Tapi ya, Coach Justin dulu kita awal sama si Yuda. sama Yuda. Sama Itu Yuda. Dua orang itu ngebantu gue. Yuda tuh desainernya box to box zaman Iya. dulu. Tapi kalau ngomongin box to box dulu kita memulai dari awal Coach ya. Gua, lu sama Pange. Kangen gak sih lu siaran gua sama Pange bertiga? Seru-seru aja. Seru-seru aja. Kalau kita tampilkan Pangeran Siaan gimana? Bisa. Mana Pangeran Siaan? Coba kita masuk sekarang. Nah.
Nih dia nih, pangerannya datang. Sini duduk sebelah Coach Justin. Di sini. Ini pangeran kardus. Ini pangeran siapa? Ini lebih kardus ini mah. Kardus daripada aslinya ini. Ya buat kalian yang mungkin rindu reunian saya Pange sama Justin, semoga bisa terjadi ya dalam waktu dekat atau kapanpun itu. Ini dia Pange, apa kabar? Sehat sama pacarnya? Suaranya gimana? Nggak bikin konten TikTok lagi? Suaranya gimana? Suaranya gimana suaranya? Ngomong Brighton-nya gimana? Kayak di konten TikTok gitu kan? Brighton. Udah, sana. Udah. Ya, tadi itu kami dari Pangeran Siane. Berarti masih ada terbuka nih Coach, kita reunian Coach. Iya dong. Ya kita bikin yang serius deh nanti habis ini. Makasih loh, karena Coach Justin juga loh. Gue akhirnya memutuskan, udahlah kita. Ya nanti aja tuh pas lah react match ketiga IPL lawan Liverpool. Bisa. Pange mana ada waktu sekarang? Iya itu dia. Bukannya sibuk lu yang gak ada waktu. Bukan Pak, Pange tuh. Pange itu sibuk sama bininya. Iya pacaran mulu. Mau komen? Di mana-mana dibawa sekarang. Enggak seru aja lihat Pange. Dulu di kerawat. Gue kenal 2 mantan pacarnya Pange. Ini yang ketiga yang gue kenal. Saya kurang kenal apa? Ya ini, wah sekarang bucinnya parah banget. Iya, Which is good. I mean, gue pengen temen gue itu semua happy. Jadi gue nggak ada masalah sama sekali. Jadi yang kemarin seneng-seneng aja. kemarin yang di medsos debat soal MU sama Arsenal. Itu mah hari-hari. Kayak misalnya kalau Coach Justin tuh misalkan di Twitter ngebanter gue gitu. Orang nggak tahu berantem. Gue jadinya, Coach ini bercanda. Gue chatting sama dia bercanda ketawa-tawa. Jadi kayak ya emang jadi bisa jadi di Twitter ganas tapi hasilnya ketawa-ketawa. Iya. Karena kan sering begitu. Karena kan kalau ngomongin bola kan sebenarnya selama lu nggak ngebanter keluarga atau pribadi lu nggak masalah. Oh yang penting tidak personal. Iya. Itu. Gitu, dan itulah 5 momen terbaik dari Coach Justin versi Speak Bola. Biar apa? Clear! Dan kalian boleh pikir juga kalau nggak ada Coach Justin mungkin nggak banyak konten-konten sepak bola seperti sekarang. Seperti Speak Bola saat ini ya. Terus ada konten-konten bola lainnya di TikTok banyak banget, di YouTube juga banyak banget. Dari yang serius, bercanda sampai analisis formasi. Itu semua karena apa? Karena sampai melihat. Anak gue jadi dombanya dia. Nah, sampai tahu karena Coach Justin. Tepuk tangan buat Coach Justin. Tapi ini seru, gue udah mengikuti atau diundang ke puluhan program ya. Ini pertama kali ada orang bahas ginian yang non bola. Ya iyalah. Yang dari karir gue itu. Iya. Ya iyalah, masalah kita ngomong bola. Karena Dia banyak yang nggak tahu juga. Itu dia. Ya, feeling gue nggak tahu orang gue pernah tulis buku. Nah, Berarti Salut. OTW 1 juta. Lewatin episode Vindes sama Habib. Nah, berlebihan. Iya, berlebihan. Kita udah ngelakuin Iqbal Ramadan, kita lebih ganteng dari Iqbal berarti. Bang, sorry Bang. Kalau mau ngomongin bola silakan Bang sama kita. Nah tapi kalau tadi kita udah ngomongin panjang ya. Ini kan kita sempat ada kejadian-kejadian yang menarik kalau kita bisa lihat bener dulu nih. Nah, biar rapi gitu kan. Kejadian yang kemarin Mukti omongannya ternyata terbukti benar. Iya. Kayak Mukti ini ngejagoin Rumania, Toni Kroos Rastafara. itu Dan sesuatu yang Dokter Tirta tuh nggak yakin sama Rudiger, gitu. Gimana? Ini biar nggak kelamaan, kita langsung masuk aja. Sabda clear, Mukti entut. Kemarin Dokter Tirta meremehkan omongan saya tentang Rumania dan oke lah, it's fine. Untuk seorang S2 yang meremehkan S1 yang tidak lulus, itu hal yang biasa. Namun kali ini untuk Dokter Tirta, jangan remehkan sabda saya kali ini karena ini insya Allah akan jadi kenyataan. Oke. Di pertandingan kedua, Kenan Yildiz akan mencetak gol untuk Turki atau minimal assist. Silakan dicatat untuk para pejudi kabupaten yang menjual kambing dan sapi untuk berjudi. Silakan dicatat. Kenan Yildiz akan mencetak gol. Nah, tapi kalau nggak cuma prediksi elemen metronom ya. Satu tok itu aja dulu. Satu dulu aja. Sama ketemu siapa Turki? Turki, bentar saya cek. Tadi udah ngecek tapi lupa. Siapa ya? Tadi udah ngecek. Coba cek dulu. Aduh, porsi tukang gali bisa. Portugal, porsi tukang jagal. Hah? menang mana menurut apa imbang?
tipis Turki bisa. Oh gitu. Saya sangat suka negara-negara atau klub-klub yang mengusung spirit indie gitu. Spirit indie. Kuda hitam tuh saya sangat suka. Underdog selalu suka coach karena itu yang bikin seru gitu. Lawan yang remeh-remeh. Setuju. Iya, itu. Iya. Ya, kalau kemarin El Metronom yang juga penggelandang pengatur tempo dari PSM Semarang yang juga PSM pelatihnya Semarang. PSM Jogja. ini bahaya. Ini sensor ya? Maaf. Yang juga pelatih dari Embengjeng Mambalau dan juga Jet Donala Ala. Benar ya, tapi firasat buruk dari Dokter Tita soal Rudiger juga kejadian. Cetak bunuh diri lawan Skotlandia pas match day pertama, Dok. Ya itu soalnya belajar dari yang kemarin. Rudiger kalau di negara tuh kayak under pressure. Tapi karena ini permintaan maaf buat Koci biar nanti di unblock. Kayaknya besok Belanda Van Dijk sama Weghorst ada koneksi nanti. Kan jauh, jaraknya depan belakang. Loh, itu nanti di belakang ngegolin, depan ngegolin. Lu setuju nggak? Bisa aja, kenapa enggak? Karena dugaan kayak gitu. Depay nanti guling-guling. Nah, apakah akan kejadian ya? Gue berharap Mbappe main. Karena biar kalau kalah nggak ada alasan. Oke, benar. Ini. Karena kalau alasan, iya Mbappe nggak main bla bla, udah suruh main. Lu live react juga tuh nanti? Ya. Iya dong. Gue nonton lah. Jadi domba lu. Nah, lu nonton Koci di YouTube channel dia, abis itu nonton gue di TV. Dua gitu, ya kan bener, dua. Bener. Tapi memang anak gue jadi dombanya masalahnya. Betul, nggak Dua. apa-apa. Jadi bapaknya domba, anaknya juga. Bayar, bayar loh. Iya, bayar. Nah, kita lihat aja nih tweet ini nih tentang Memphis Depay dari Kak Mukti. Ya. Dia nge-tweet juga soal Memphis Depay, cuy. Saya Depay aku skip ya. Gila, mukanya keren banget. Nah, siapa sejauh ini pemain paling salis di Euro? Disensor tapi brandnya. Kenapa dikasih Jepang, kenapa? Enggak, itu ada brandnya. Brand buat naik gunung itu. Oh iya, lu tutup ya. Di situ. Nah itu yang ditutup tuh nomor 10. Enggak, saya ngambil yang enggak ada, Coach. Oh, yang enggak ada, terus ku kasih brand aja di sini. Jadi dia pakai itu pada saat friendly match lawan Kanada. Ya. Dia udah pakai putih. Itu dihantam sama satu Belanda. Oh iya. Mereka pertanyakan, ngapain ini banyak gaya segala. Bahkan Ronald Koeman pun kaget. Kok dia tujuannya apa? Nah, dia digigit kesel kan? Ya. Dia bikin pas official match, dia kasih nomor 10 sama belakangnya Who Cares. Ente siapa? LeBron James pakai gitu bagaimana? Mana tuh urusan Who Cares? Tapi itu secara fungsi juga kan. Emang buat nahan keringat. Enggak, kalau dia mau gaya aja. Tapi kan ini pemain kan terkenal lebih hebat gayanya di luar lapangan daripada di dalam lapangan. Saya setuju kok. Ya, tapi dia bakal nyetak gol nggak? Kira-kira nyetak 1 gol di turnamen ini? Apa gimana? Depay itu kalau main di Belanda itu selalu bagus. Oke. Depay, Weghorst selalu sering cetak gol. Legend MU. Cuman dia mungkin apa ya, terpengaruh dari hal-hal yang non teknis yang nggak penting ini sehingga dia nggak bisa fokus lah. Terganggu oleh ini tadi juga ya, Coach. Oke. Jadi kalau lihat di Belanda ada 2 pemain yang gaya kan dengan rambutnya. Xavi Simons sama dia, dua-dua katrok mainnya kan. Pemain reggae lah ya bisa dibilang. Pemain reggae ya, emang pemain penuh drama. Tapi ya kan? saya pernah ngobrol langsung sama pemain bola, Coach. Ya. Mereka kan suka banget ngewarnain rambutnya. Ya. Ada yang sampai bener-bener norak gitulah, warna yang bener-bener apa sih bahasanya? Show off gitulah. Kayak ayam di tet. Kayak merah, biru. Tapi mereka kadang emang pakai itu biar di notice aja. Iya memang. Biar di notice. Pemain Rumania ada yang biru tuh, yang backnya tuh. Padahal mainnya amburadul. Iya. Kalau lu mainnya bagus kayak Messi, Ronaldo nggak perlu gitu-gitu, orang akan notice. Seperti kita notice ya, drama selanjutnya dari Sabda Clear Mukti itu tentu aja ada sebuah sabda khusus dari Al Metronom. Kita berikan waktu dan tempatnya bagi Mukti Antun. Oke, ini kameranya yang mana, Bang? Ada 3, Bang. Nah, Gitu ya. Oke. Malam-malam membeli gultik. Cakep. Belinya jauh-jauh ke Yunani. Jauh banget. Untuk apa kau berparas cantik Oke. jika kau belum terlahir di dunia ini? Itu kalau di kayak acara Pimana kayak gitu ya. Parasit cantik di huruf lahir. Ya, dengan adanya
Sabda Clear Mukti Entut. Ada tambahan lagi? Udah. Dengan ada Sabda Clear Mukti Entut sekaligus menjadi akhir dari Speak Bola episode kali ini. Mungkin coach mau memberikan sedikit saran kepada kita bertiga ya, karena kita sebagai sebagai junior coach ini ya di dunia sepak bola, konten sepak bola YouTube ya, membutuhkan satu pesan, satu input, 2 input, 3 disuruh bayar kayak kita minta sama dia. Gini, kalau lu mau maju, lu harus berani bikin kesalahan. You have to be bold. Dari kesalahan ini lu belajar. Nah, dari belajar you become better and better and better. Itu aja. Caranya tergantung masing-masing, serah bebas. Ini mah Sabda Koci. Sabda Coach, ini punya konten lain, Just Life. Ada juga. Bang, ada yang terakhir lupa sudah saya siapkan dari hari kemarin untuk. Silakan sebelum kita closing kamu nih, silakan. Udah kesiapkan nih, karena Coach Justin kan jarang ngomongin Liga Indonesia, apalagi khasanah pemain dari Liga 1, Liga 2. Saya ingin ngasih tahu aja ke Coach Justin bahwasanya ternyata di Indonesia ini sempat ada pemain sepak bola yang Indonesia asli yang namanya berawalan huruf X. Pernah dengar? Siapa ya? Ternyata ada pemain Indonesia bernama Sis Roy. Itu pemain Persiba Bantul dan itu nama asli. Itu aja yang Orang mana? nggak tahu. Tapi di Google silahkan dicek kebenarannya itu benar-benar ada. Namanya tuh X Y Z Roy. Itu namanya seperti keyboard di HP ya, X Y Z. Itu si klub di Liga 1 ya. Itulah fakta terbaru Trivia Mukti. Jadi akhir dari Speak Bola biar clear pada kali ini episode kedua. Saya Tio Tomo. Saya Peng. Saya Marjono PSM. Dan juga ada The Legend, Coach Justin mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tamu-tamu yang juga gak kalah keren dari yang sekarang. Sampai jumpa di Speak Bola biar clear selanjutnya. Dadah!